Halo Kak Febri, apa kabar? Halo Mat, baik Alhamdulillah. Di mana sekarang posisi Kak Febri? Posisi lagi di Jambi. Oh, sekarang di Jambi ya? Ya, Bagaimana Kak aktivitas COVID-19 ini di Jambi? di, Kondisinya, di Jambi sekarang COVID positifnya sudah banyak. ya? Positifnya sekitar 43 yang positif ya, Itu kalau nggak positif salah. ya? Ya, jadi kalau di sini hanya masih physical distancing ya, belum PSBB. Jadi mungkin belum ada pengajuan atau gimana, tapi masih gitu. Tapi diberlakukan juga kayak jam malam sih, jam malam. Jadi toko-toko yang apa itu pada tutup jam 9 jam 10 dulu pada tutup. Oh, Kecuali jadi, apotik, kecuali apotik yang boleh buka oh, jadi di Jambi juga ya, jam-jam malam juga diberlakukan ya? jam malam. Aktivitas Kakak, jadi bagaimana? Ngantor atau Kalau kerja masih cuma jamnya aja tetap biasanya kan kerja itu dari Senin sampai Sabtu kan. Sekarang Senin sampai Jumat tapi jamnya itu sampai jam 12 saja. Setengah hari. wow, sampai setengah hari cuma ya? Jadi Setengah jam hari aja. Senin berapa? sampai Jumat setengah hari. Sampai jam 12. Ya jam 8 sampai jam 12 siang. Oh, jam 8 sampai jam 12 siang. Selanjutnya Hmm. pulang. Pulang. Pulang di rumah, work from home, lanjut di rumah. Terakhir Ahmad dapat info kakak tuh kerjanya di Pekanbaru. Kenapa bisa pindah ke Jambi? Aku aku di Jambi ini per awal Maret Ya, pindah kerja di sini gitu. Awal Maret. Jadi kalau awal di Hah? awal Maret langsung ya pindah. Ya setelah kemarin trip dari Rusia itu langsung ke sini, langsung ke Jambi. Wow, ya ini yang penasaran saya masalah trip Rusia sih sebenarnya nanti aja kita skip dulu aja ya. Nanti kalau kayaknya emang harus ketemu benar. Iya setelah COVID ya. Kemarin kan udah janji, kemarin kan mau apa kan? Iya kan, tapi kan ternyata kondisinya COVID nih. Jadi nggak Ya, bisa. betul, betul, betul. Lihat ya, kakak juga mau berangkat ke Malaysia ya waktu itu tuh ya. Jadi di cancel. Ke Malaysia kemarin di Maret di tanggal 22 sampai 25 kan ada libur hari kejepit gitu kan. Ya. Ya karena dari AirAsia-nya ada cancel karena Malaysia kan juga lockdown pada saat itu kan. Jadi ada pembatalan dari AirAsia langsung di email. Bahwa saya tidak bisa terbang. Nah, itu kondisinya bagaimana Kak? Apakah uang Kakak dikembalikan atau masuk ke kredit? Nah, kemarin udah kita ajukan kan dari apa ya, AVA ya, chat Ya. dari RT itu kan, sudah kan. Cuman, karena kan kemarin kan kalau biasanya dari AVA itu kan chattingnya itu kan by robot. Iya. Nah, berusaha lah kan, juga tanya beberapa kali sama teman gitu kan, gimana kan rupanya. Dia pada saat kita menanyakan, mereka menanyakan nomor penerbangan gitu kan, kita jawab aja nih Hil, maka nanti mereka langsung mengalihkan ke apanya langsung ke CS-nya langsung yang asli gitu, bukan by robot lagi, by system lagi. Iya. Mas, tapi kemarin aku nggak tahu ya, aku belum. Tapi kemarin kan pembelian kan melalui kartu kredit, tapi sampai sekarang kan belum ada pengembalian aku lihat gitu kan. Ya. Nah, tapi nanti mau aku cek lagi, mau tanya lagi by apanya untuk pengembalian dananya. Tapi kalau Ahmad lihat permasalahannya kayaknya banyak masuk di kredit sale Kak. Jadi dana itu diendapkan. Enggak, jadi kalau di AirAsia itu kredit dia memang ada yang masuk ke kredit sale dan pengembalian dana full apa ke rekening tabungan atau kartu kredit, ya kan? Ya. Kalau kita pembatalan dari apanya konsumennya, nah itu ke kredit sale dan itu pun hanya Airpotex kalau nggak salah kan. Tapi kalau misalnya memang pembatalan dari maskapai, nah itu bisa full full payment balik ke apa kita nggak ke dia bisa di akun kredit kita bisa langsung ke pembayaran awal kita. Oke. Nah, Tuh. kan
kan ini pembatalannya bukan dari personalnya kakak nih, kan Bukan dari maskapai. maskapai. Nah, jadi bagaimana tindakan maskapainya terhadap, kan karena kan Malaysia lockdown di saat keberangkatan kakak saat itu. Jadi berapa apa ya 2 hari sebelum flight itu udah masuk emailnya. Jadi nanti apa pihak apa CS-nya itu minta screenshot emailnya gitu. Bosnya memang pembatalan. Mereka minta Oh, bukti juga bosnya memang oh, ada pembatalan. Kak maskapai ya? Ya maskapainya, mereka minta buktinya gitu. Bahwasanya memang maskapai yang membatalkan. Jadi nggak bisa kita sebut gitu aja, nggak bisa. Iya, tapi sampai sekarang masih belum dapat informasi jelas ya. Belum masuk. Kemarin mereka ada email lagi, cuma kayak di cancel gitu. Cuma nanti aku belum ada hubungi lagi sih. Kayaknya aku mungkin ada email yang masuk ke spam. Mungkin mereka ada minta syarat lagi kan. Mungkin udah batas dari limit mereka kan untuk pertanggungjawabannya itu. Iya. Masuk email case untuk apa kasus aku itu di close gitu. Jadi kalau misalnya apa hubungi ulang kembali. Nanti mau chat lagi. Oh, jadi tetap komunikasi dulu ya dengan. Saat berlangsung apanya ini kan mereka mungkin ada email gitu cuma sama aku mungkin nggak terbaca gitu Oh, nggak rajin buka nggak email. terbaca. Dan mungkin aku kan biasanya kok email kok sekarang kan banyak email tuh kan dari mana aja kan kalau nggak terlalu penting kali kan langsung ku masukkan ke spam gitu. Jadi kemarin cari-cari di spam juga nggak nemu kan, nanti mau coba ulang lagi ke untuk yang itu. Kakak tuh harusnya rajin buka email, apalagi rajin buka email ada tagihan kartu kredit. Coba itu wajib dibahas. Dapat ini nih, lihat status kakak di story WhatsApp, gagal ke Australia. Tapi kan Australia kan berangkatnya awal Agustus. Kan dapat informasi juga katanya penerbangan ini Juni udah buka lagi nih. Bagaimana? Ataukah tetap di cancel personal? Aku kemarin di Australia itu kan mereka itu kata pemerintahnya kalau nggak salah kemarin ya dia yang awal Maret ya kalau nggak salah Ya, mereka melakukan bukan lockdown sih nggak boleh masuk selama lebih kurang 6 bulan ya, sejak Maret kemarin 6 bulan otomatis kan memang ya aku sebagai memang kan untuk Australia kan memang tiket udah ready nih untuk ya. tiket mau dari kita aku kan memang transit ke KL kan jadi udah dari kemarin kan flagnya pun dari Pekanbaru gitu Oke. udah dari Pekanbaru lagi gitu kan udah semuanya kan ya udah cuma karena beritanya seperti itu jadi aku nggak ngajukan visa lagi jadi memang nggak bisa juga dipaksa kan dengan wabah ini juga kita nggak tahu wabah ini sampai kapan juga nggak tahu kan Agustus itu udah berakhir apa enggak gitu kan apalagi dengan status pemerintah Australia memberlakukan sampai 6 bulan cuma belum ada kepastian jadi ya aku nggak maksa lah istilahnya karena kan memang hotel juga belum dibeli hanya tiket pesawat doang. Tapi kan masih update nggak masalah tiket Australia ini? Ataukah benar-benar di cancel atau masih belum di cancel? Ah, karena kan itu kan Agustus itu dari tanggal 15 sampai 20 Agustus kan aku cuma sebentar di Australia itu jadi biasanya AirAsia tuh 2 hari sebelum apa biasanya ngabari gitu. Hmm. Uh, Masih belum dapat informasi jelas kak ya, untuk Australia. Kemarin berapa sih dapat tiket Australia? dapat Aussie dari Kuala Lumpur itu sekitar 2,8 2.800 PP. 2.800.000 dari Kuala Lumpur Australia. Sydney Ya ya. Sydney. Tapi masih belum di cancel oleh kakak kan? Aku belum nggak ada cancel itu masih on tiketnya masih oke gitu nggak ada masalah. Cuma kan Oh, nggak tahu nanti tiketnya. ya jadi aku nggak mau memperlakukan untuk cancel duluan gitu kan nggak dapat apa-apa kita jadi biar maskapai aja meng-cancel gitu. Oke. Tapi masalah visa biasanya berapa lama untuk pembuatan visa Australia itu kak? Butuh range waktu berapa bulan atau berapa minggu nih? Sekarang kan visa Australia kan udah bisa ngajukan online kalau nggak salah itu. Biasanya itu sekitar 3 bulan sebelum apa gitu kalau nggak salah biasanya ya. Tapi karena ini aku juga jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu Maaf. fokus ke situ karena udah status juga seperti ini gitu kan. Nah itu, tapi pun nggak tahu juga sih pokoknya karena udah kayak gitu kita udah jadi males. Iya Karena sih, takutnya tapi udah ke bulan 5, 6, 7, 8 sebenarnya sudah pengurusan visa sih di bulan 5 udah ini. bisa
urusan visa 3 bulan lagi kan, istilahnya udah Mei kan, Juni, Juli, Agustus kan, nggak sampai 3 bulan lagi pun. Tapi informasi dari pemerintah Australia bagaimana? Masih tetap open atau dia masih pemberlakuan itu benar-benar final nih sampai 6 bulan ke depan nggak boleh masuk Australia? Update terbaru sih aku juga nggak ngikut ya. Aku kan hanya membaca update kan terakhir memang yang mereka memperlakukan itu masuk dari luar juga dari bulan 3 itu kan 6 bulan berikutnya gitu kan. Hmm. Karena kan aku juga baca kan ada beberapa ya kayak ada tuh artis yang siapa ya? Melanie Ricardo kan suaminya itu kan masih ketahan di Australia, nggak bisa Oh, balik ke Indo. ya. Nah, sampai sekarang juga nggak balik ke Indo gitu, memang nggak bisa gitu. Memang pemerintah Australia yang menutup gitu, nggak boleh masuk gitu. Oh, jadi emang dari pemerintah Australianya emang sudah ditutup nggak boleh dulu masuk ke Ya. Australia ya. Ah, Jadi bagaimana nih kalau tiketnya benar-benar nggak jadi berangkat, tiketnya mau di refund atau masuk credit sale? Tapi kalau toh di refund atau ke full payment nggak? nah itu jadi istilahnya kita nunggu. Sebenarnya AirAsia itu sebenarnya gampang sebenarnya. Jadi Ya. kalau misalnya pun nggak mau flight kan, kita biarkan aja, nggak usah kita check-in online, kita biari aja gitu. Jadi dia setelah pesawat itu flight gitu kan, kita juga nggak flight, nah itu kita bisa ajukan untuk Airpotex kan, itu case yang standar kan. Nah apabila ada pembatalan dari maskapai, kita bisa ajukan full payment untuk bisa ke pembayaran di awal sama akun kredit kita di AirAsia. Oh, Kak, kalau iProtex aja berapa sih dibayarnya dengan harga tiket 2.800.000? Tax berapa ya? Paling paling mahal tuh 300.000 cuma. Berapa? 300 palingannya? Iya. Udah ikhlas belum nih? Aku itu udah habis kemarin Pekanbaru Kuala Lumpurnya sekitar 900.000, jadi sekitar hampir 4 juta ya, Iya. tiga 38 lah gitu kan, habis kenanya itu. Tapi gimana lagi, udah itu resiko. Oh, jadi sudah ikhlas nih, udah Baik, sedikit ikhlas. ya kayak kayak kemarin Kuala Lumpur Ho Chi Minh yang ketinggalan pesawat, Oh iya, harus ikhlas kan. Kita beli kemarin, tapi syukurnya kemarin kan tiketnya juga nggak terlalu mahal, cuma 600.000 banyak kan. banyak banget Kak Aga, jadi ketinggalan pesawat nih. Karena Padahal sama pengen, kamu pengen pengen lama dimu ini kan jadi tercancel. kan sunrise di ini kan aturan kan. Gagal. Oh iya Kak, saya mau tanya, kenapa alasan Kakak memilih Australia untuk dikunjungin? Itu gimana ya? Aku memang udah minatnya udah sejak lama sih Australia itu kan. Nunggu awal kemarin itu tiket Australia itu AirAsia itu selalu promo kan. Kemarin itu sempat juga dapat sekitar 2,5 juta itu udah sama hotel 3 malam di Australia Oh, gitu kan. Karena uh, itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2017 kalau nggak salah kan. Tapi dulu kan apa, visanya itu nggak segampang sekarang, karena kan visanya kan lumayan lumayan mahal kan, sekitar oh, $100 Australia kan, itu sekitar 1,6 juta kalau nggak salah gitu. ya. Dan kalau misalnya kita ngajukan, dia sama kayak visa apa ya, visa scan ya. Jadi kalau misalnya kita bayar duluan, tapi kalau nggak diterima uangnya hangus. Nah itu yang menjadi beban kemarin itu kan. Sebenarnya udah sejak lama aku memang pengen ke Australia kan, khususnya sih di Sydney aja, kota Iya. Sydney itu. Yang Oh, membuat aku menarik ke Australia Sydney itu ya Opera House itu aja. oh jadi cuma mau ke Opera House itu aja ya? Opera House, ngopi di apanya, jembatannya itu sih Oh, sebenarnya. streaming sebenarnya ya? Hmm. Kakak berangkatnya Australia sendiri atau ada teman? Berdua sama teman. Oh, berdua dengan teman. Jadi dua-duanya masih belum punya kepastian ataukah teman kakak berangkat ataukah dua-duanya nggak berangkat semua? Ya kita karena udah kayak gini ya udah jadi males berangkat ya.
Karena kan resiko sih, sebenarnya ini resiko juga kan. Jadi karena kan pandemik ini juga kita nggak tahu kapan selesainya itu kan. Dan kalau memang ada pembatasan dari pemerintahnya, kita ya ya udahlah, mau diapakan lagi gitu. Benar Toh sih. kalau misalnya kita urus lah, kalau misalnya dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah ikhlas. Sobek. Tapi tagihan kartu kredit masuk. Hah? Tapi tagihan kartu kredit masuk. Oh, tiket tiket udah lunas. Tiket udah lunas. Kak, Tiket udah. tapi kalau kita buat visa online Australia, dia otomatis nggak bisa. Besar kemungkinan nggak di approve oleh kedutaan. Nah, itu kita belum nggak jamin ya, karena udah status kayak gini, mereka mungkin nggak open net kayaknya. Memang sih aku belum pernah apa lagi kan, cuma dengan status kayak gini kayaknya mungkin nggak kali kan. Oh, jadi belum, jadi emang nggak ada niat niat besar lagi, nggak ada lagi bener-bener ya mau ke Australia itu ya. Kurang niatnya, kita kan juga nggak mau ngambil resiko kan, nanti saat seperti itu ya sementara pemerintahnya juga menutup kan akses orang masuk ke dalam gitu. Nah, Gimana? nanti banyak kayak teman-teman kita juga kan yang ke lockdown, yang tertahan di beberapa negara kan, nggak enak juga. Tapi terakhir saya lihat kakak di Rusia itu udah masa-masa COVID ya. Ya, tapi di Rusia itu kasusnya masih, pada saat kami saat itu masih satu orang yang positif. Oh, jadi belum. Tapi di setiap airport itu banyak nggak antisipasinya ketika kakak berangkat terakhir kemarin? Aku kemarin pada saat sampai di bandara tuh kan, kita masih di pesawat itu, jadi petugas kesehatannya itu mendatangi masuk ke dalam pesawat, jadi ngecek suhu kita langsung di pesawat, nggak di apanya ruangan gitu, nggak di bandaranya, masih di pesawat kita langsung di apa gitu. Mungkin misalnya kalau apa mungkin taruh di stay di pesawat aja kali, nggak boleh turun gitu kali ya. Kalau misalnya ini demam nih, mungkin nggak dikasih turun gitu, kasih di pesawat aja gitu. Tapi kakak isolasi diri nggak selama 14 hari setelah pulang dari Rusia? Nggak, aku kan langsung kerja. Oh my God. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa ya. Allah, aku sih pada saat itu kan gimana ya, aku ini sebenarnya suka liburan itu ke luar negeri itu pada saat musim dingin kan. Ya, Tapi tubuhku ini nggak apa ya, selalu bereaksi, mungkin karena peralihan cuaca gitu kan, ya, selalu lah agak demam dikit, flu kan. Cuma aku kan biasanya ya kayak pada saat aku di India kan, aku kan langsung masuk klinik di bandara kan. ketika di India atau di Kashmir? Pas di India Di India itu, ya. di Kashmir, pada saat aku kemarin di Kashmir itu kan udah demam gitu kan, udah demam. Ya. Itu dari apa ya, ada teman kan pertama kan, dia pada saat kami hari kedua di Kashmir itu dia udah demam gitu kan, mungkin dari dia juga kan bervirus kan, itu kan bahkan jadi bereaksi lah ke kita yang lain gitu. Oh, jadi ini tapi sekedar Kashmir ya. itu kita banyak wisata itu kita di outdoor. Oh ya, karena cuacanya beda. Lah kan banyak di alam itu kan. Kalau di Kashmir, dan yang kedua asupan makan itu kurang. Aku karena di awal kan Kashmir kan Muslim gitu kan, mungkin Ya. makanan nggak gampang mungkin kan. Tapi setelah kita ke sana, mungkin yang salah itu gini, kita karena tinggalnya itu kan di houseboat. Ya. Houseboat itu kita mau keluar masuk kan harus pakai boat gitu, bawa naik sampan gitu, diantar sampai ke pelabuhan itu kan, Ya. dari tempat penginapannya itu. Jadi akses itu agak susah, kita mau beli makan gitu kan. Tapi makanan yang disediakan itu ya kita apa ya, kurang apalah, ya tahu Mungkin sendiri kan, cocok beda, gitu kan. beda selera mungkin ya. Dan kita pun memang nggak ada persiapan bawa makanan apa, paling bawa Indomie doang gitu kan, atau bubur-bubur gitu aja gitu, dan nggak ada persiapan lain. Kalau di Muini kemarin kakak dengan Kak Aga makan aja nasko baboy. Lu juga makan, nyicipin. Baboy. Gimana ya kalau sama
aku di Jepang itu kejebak juga. Pernah aku makan, kawan aku makan nasi goreng. Jadi aku Ya. nah, aku nggak tahu bosnya di dalam nasi goreng itu ada daging potongan kecil-kecil. Apa itu? Aku makan aja kan, aku nyicipin kan makan. Iya. Udah gini kan, udah masuk mulut kan, udah dikunyah kan. Tengok, daging kecil gitu kan di dalamnya itu kan. Tanya pelayannya dan itu adalah Oh my god. Jadi kakak bola. si baboy. Ya mau gimana lagi lah. Nah udah apa kan, udah tertelan, minta ampun aja. Kali deh kayak di Filipina. Filipina kemarin kakak makan nasi goreng baboy juga pasti. Filipin kemarin Filipina enggak. kan banyak nggak ada yang halalnya. Iya mau, kalau udah negara-negara kayak Jepang, Filipin, Vietnam itu pasti, kalau di apalagi di Jepang kemarin kita, ya gimana lagi ya, kita kalau misalnya mencari makanan yang halal gitu kan, kita tuh makan waktu kita tuh sebentar, jadi kita pun nyari-nyari muter-muter nggak nemu gitu di mana lokasinya gitu kan, nggak dapat juga. Kita habis waktu dicari itu kita nggak dapat apa-apa juga kan, liburan juga cuma sebentar bukan yang lama gitu kan. Jadi kita ada yang makan aja deh, yang penting bukan makan nabinya ya, walaupun piringnya bekas-bekas itu gitu kan. Kenapa nggak stok dari Indonesia kak? Atau dari Malaysia kan banyak nih. Kayak di Jepang kemarin kami memang nggak ada stok kayak gitu, kita hanya stok gitu untuk sarapan pagi aja. Oh, jadi enggak ya? Karena kan kita kan apa kan sewa apartemen kan, itu untuk Ya. masak ya aja. Kalau siang riweh lah, ribet lah juga kan, di sana kan dingin jadi gak enak makan apa kan, jadi ya udah Jadi apa aja enak ya? dinikmati aja, bismillah. Oh my God. Di Filipina kemarin kan banyak juga kak sistem makanan yang nggak halal. Dapat nggak sih makanan halal? Tapi saya lihat status Kak Aga dapat makanan halal. Dapat di Filipina kita dapat makanan halal. Nama apanya itu samurai kalau nggak salah kan, Ya. samurai makanan Jepang. Nah kalau di Jepang itu Gitu. kakak Nah itu halal. Kak, yang di Jepang itu teman kakak yang makan nasi goreng ada baboynya itu Muslim atau non Muslim? Non muslim, non muslim. Udah tahu non Muslim tapi kenapa coba? Oh my god. Enggak, dia kan mesennya nasi goreng biasa gitu aja. Ya kita nasi goreng, ya udah gitu. Pakai telur gitu aja, standar aja nasi gorengnya. Tapi Aku enak boy. apaan? Kan aku nggak lihat ada daging kecil-kecilnya, potongan kecil. Oh, tapi Hmm. baboy enak nggak kak? Hah? Baboy enak nggak? Apa ya? Dimakan macam daging biasa gitu aja lah, nggak. Aku juga nggak mau ngebayangin. Kayak daging biasa ya? Kayak daging biasa. Ini lumayan ya berarti ya. Jadi kakak udah 2 kali nih. Ternyata di Jepang kakak udah 1 kali makan, di Vietnam 1 kali makan dengan Kak Aga. Kita di Vietnam juga bukan babi tuh. Kakak, jadi setiap kita perjalanan di Mui Mie itu, seluruh jalan itu ada daging baboy. Ingat nggak? Ditanya, tuh ini apa tuh? Daging rendang. Pas ditanya apa? Fox. Oh my god, baboy. Tapi kan menu yang kita makan kan bukan itu. Ya, tapi kan contohnya kakak makan nasi goreng aja original di Jepang isinya daging baboy kecil-kecil. Ya mau gimana lagi, ya udahlah, nggak mak Kak, apa ya, ya udahlah, tanya, minta sama Kak, Allah. mau tanya lagi, ada planning lagi nggak? Mau berangkat kemana nih? Mau berangkat kemana? Iya, jangan pikir Australia lagi ya, karena kayaknya Australia udah di close bener. Udah, Australia ya. aku close deh, close. Jadi mau planning Pengennya kemana? tuh tahun depan itu pengen umroh sih. Itu doa dengan Allah. Semoga baboy Umroh baboy di
Bener nih, sebenarnya udah jauh-jauh banget ya. Ya, Aku juga nggak enak kan orang pengen apa Pep? Pengen apa kata gitu kan nanya kan selalu kan pengennya tuh umroh gitu kan. ya, Sampai orang ditanya, wah Febri nanti mau umroh sebenarnya kan? Iya, lagi nyari tiketnya gitu kan. iya, Karena kan pengennya itu kan barang-barang kayak backpacker gitu kan. ya, yang mandiri punya ya. Sama travel travel agent gitu kan. Ah, benar. Kan namanya kita kayak komunitas itu kan banyak kayak dapat-dapat tiket-tiket murah kayak yang Malaysia Airlines itu kan. Oh, yang Nah, kemarin ya, yang kemarin pada saat Malaysia Airlines itu kami tuh hampir dapat tuh tiket itu ya. di Oh, November tahun lalu kalau nggak salah tuh kan. Sebenarnya mau benar. tuh kan. Dan pada saat kita payment itu gagal. Oh, jadi belum Gagal. dikunjung. Iya, itu kan 2,4 juta PP gitu kan dari Ya, Malaysia dari Jakarta lagi bukan dari Malaysia dari Jakarta ke Madinah benar. 2,4 juta. Ya, Nah, temanku dapat cuma pada saat realisasi dia nggak jadi berangkat. Saya gue bilang, ya Allah, gue bilang kan teman gue di Jakarta kan, lu orang pada ngarep lo dapat itu, tapi lu enak aja lu batalin. Iya gimana lagi katanya. Orang lagi nyari-nyari kayak gitu, lu malah batal ya naik-nakan gitu. kenapa nggak dibatalin? Kenapa dibatalin? Ah, ya, aku nggak nanya dia kan masalahnya apa kan, cewek gitu kan nggak tahu masalah dia apa, nanya gitu kan. Tapi ya udah, gue bilang ya udahlah gimana lagi, gue bilang. Paling kami kemarin udah niat banget itu. Jadi sebenarnya ada kesempatan ya, tapi karena belum jalannya. Mungkin ibadahnya bisa diperbaiki lagi kali ya kan, supaya Ya, niat mungkin ya, mungkin. mungkin ada lain kesempatan, mungkin nanti kita bertiga nih umroh nih, nanti ke Aga Wah, loh, Mamat sama Mamang kan udah duluan ke sana kan. Aku aja belum ini. iya, tapi kan ke Aga tuh pengennya bertiga, karena kalian kan bisa satu ranjang. Oh, insya Allah dia Jadi, niatin. planningnya pengennya umroh ya. Ada lagi nggak Kak, setelah, nah ini kan setelah pandemi COVID ini, ada planning nggak nih seandainya di bulan 8 sudah berakhir nih pandemi, apakah tetap ambil cuti dengan kegiatan lain atau bagaimana? Karena kan Hmm, kakak udah mungkin sibuk kan? gimana? Mungkin tahun ini aku juga nggak terlalu apa ya. Mungkin dengan kasus kayak gini kan juga aku juga kan kerjaan di tempat baru bukan lanjut di tempat lama kan. Mungkin ada proses cuti juga kan. Mungkin cutiku Oh, juga belum begitu kan. ya, Kemarin Australia itu kan aku masih kerja di tempat yang lama. benar benar benar. Jadi aku tuh dari kerjaan lama itu kan resignnya itu kan November, pertengahan November kan. Jadi kan sebelum-sebelumnya itu kan aku udah banyak beli tiket ya ke Rusia, ke Iya. yang ke Malaysia itu kan, sama gimana? Ya sama di apa di Sydney gitu kan. Mm-mm. Memang di tiket kan jauh-jauh hari gitu. Ya dengan aku di tempat baru ya sebenarnya sih Mat, kalau misalnya di tempat ini juga aku nggak tahu dikasih cuti apa enggak ya untuk yang Agustus sih kemarin itu kan. Iya. Cuma dengan wabah ini pun ya ya udah deh memang udah nggak apa lagi ya memang mungkin Udah ada adalah nggak lagi ya. mungkinkan gitu kan. Ya mungkin lanjut tahun 2021 lah. 2021 ya, insya Allah Ah, umroh. harus ya kan udah habis lumayan juga. Iya, kayaknya 2021 planningnya di otak ini benar-benar umroh sih kayaknya kayak ya. Oh, kemarin kan pengen juga targetnya itu ke apa ya ke Pakistan ya. Iya, oh pengen juga ke Pakistan. Nah, bisa bangin ke Aga tahun 2021. Ke Aga mau ke Di Pakistan. bulan Februari. Nah, sama kayak Kak Aga. Kak Aga juga bulan Februari, Kak. Kayaknya cocok deh kalian nih. Pakistan. Ya, pengen karena kan sebenarnya sih alamnya itu kalau nggak salah sih bagian dari wilayah Himalaya ya kalau nggak salah ya. Sama juga Ya, berdekatan dengan Kashmir kan. Cuma kan secara view-nya itu berbeda gitu kan. Memang sih nggak satu perbukitan pegunungan juga kan dengan Himalaya kan kaki-kaki Himalaya juga.
Cuma kan view-nya kan berbeda gitu. Oke. Kak, tadi kakak bilang kakak resign kerja. Jadi kakak ini kerja ini tempat baru ya? Baru. Kenapa harus resign di pekerjaan lama di Pekanbaru? Apakah tidak menjadi kehidupan ke depan? Atau emang minatnya kakak nggak sesuai nih dengan basicnya? Uh, kita namanya hidup itu pasti pada saat kita lagi up gitu kan, lagi Ya, gitu kan, itu pasti akan banyak kali cobaannya itu kan. Jadi oke. orang itu namanya kita gitu ya istilahnya rambut boleh sama hitam nih, tapi Sampai hati kita ada yang tahu kan. ya. Nah, seperti itulah kalau di kasus aku. Kalau di perusahaannya oke gitu, cuma di personalnya Personal inilah. ya. Itu kayak biasanya emang masalah tuh di personalnya ya. Banyak yang dengan kegiatan aku yang suka traveling, yang Benar. apa banyak orang yang memang gimana ya, memang kurang suka lah. Ya karena harusnya mereka itu perlu juga hiburan, liburan juga perlu kak. Ya, Jadi gini kan, adalah sebenarnya nggak ada juga cerita. Jadi pernah aku tuh sebenarnya lagi kerja nih, lagi kerja kan, lagi iya, itu lagi ngumpul kan, lagi buat budget kan. Jadi iya, aku lagi upload foto di Instagram banyak lah ya kan perjalananku yang apa gitu kan. iya. Ketika itu langsung bosku itu ditelepon sama HRD-nya, nanyakan aku masih kerja apa enggak gitu kan. Mm-mm. Kok apalagi liburan gitu. Padahal aku itu lagi kerja, aku situ mau ketawa atau gimana gitu kan. Mm. Kenapa gitu kan? Kok bisa sampai segitunya? Lagian aku juga memakai jatah cutiku gitu kan. Cuti kan hak semua orang yang Iya. suka hati kita maupun apapun. Oh benar sih kak, kalau sudah ada kondisi nggak sehat gitu, kayaknya emang harus benar-benar mundur ya. Iya, Ya, lebih baik kita yang mengalah. lebih baik ya udahlah. Rezeki juga masih banyak tempat lain kan. Ya nggak masalah gitu. Tapi nyaman nggak sih di Jambi? Nyaman. Nyaman ya, masih kondisi. Tapi dekat nggak dengan keluarga? Kemarin itu aku kan kemarin itu kan namanya kerja kan, aku tuh kerja itu perkebunan, dan itu perkebunan proyek, dan wilayahnya itu wow gitu ya. Iya. Kalau membayangkannya itu aku tuh mesti ke tempat kerja aku dari kota namanya di Tembilahan kan. Dari kota Tembilahannya itu ke dalam itu kita memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Oh my God. Tapi jalur darat ya. Perjalanan pakai motor dan pakai kita nyebrang itu kan dari sungai itu pakai sampan dayung. Hmm. Sungai lebarnya itu lebih kurang 100 sampai 200 seratusan meter lah. Jadi ini kakak kerja di Memang, Jambi ya? memang planning aku di sini nih juga nggak lama. Memang aku target aku kemarin kan 30-an ini aku udah mesti out lah gitu kan. Nggak di dunia buka apa nggak di wilayah seperti ini lagi gitu kan. Kalau kita terus-terusan di sana beda mat. Jadi mat gini mat. Kita namanya udah di perkebunan ini tuh dengan sunyi itu kita image kita jadi ngebentuk bahwasannya. Jadi aku tuh kalau misalnya udah di kota gitu kan, kalau Iya. udah jam namanya di kebun itu sunyi, jadi jam 9 malam tuh orang udah pada istirahat gitu kan. Jadi kalau misalnya aku ke kota gitu kan, jadi kalau untuk nongkrong atau apa gitu malah nggak apa gitu, nggak ada tertarik lagi istilahnya. Ya, Berubah, aku jadi cepat ngantuk gitu, nggak ada apa istilahnya suasana kota pikiran ini udah nggak ada lagi gitu. ya. Jadi image perkebunan seperti itu. Tapi masih aman jaringan di sana ya. Syukurnya itu jaringan sana itu 4G, jadi nggak terlalu ngebosan. Itulah yang membuat bertahan di sana lebih kurang 5 tahun. Iya, kita masih tetap bisa main media sosial. Ya, benar, masih bisa berburu tiket. Eh, Kak, jadi
kata kakak tadi kesempatannya mungkin nggak lagi nih di kerja di dunia perkebunan kayak gitu ya, di pedalaman lah ya. Tapi Hmm. sebenarnya kalau kakak itu jadi motivasi kakak untuk buat konten bagus nih. Perjalanan ini kerja kakak yang luar biasa sampai 2 sampai 3 jam naik motor naik sampan. Kayaknya itu bagus nih. Kenapa kakak nggak buat konten itu aja? Kalau ibaratkan itu kan perusahaan, kita nanti jadi nggak enak. Tapi Nggak katakan enak. mau ke Lubuk Linggau tuh lebih sama aja perusahaan di Jambi atau beda? Perusahaan Jambi yang tempat aku kerja sekarang kan perkebunan juga kan. Cuma aku Ya, kan kerjanya kan di HO-nya, head office-nya kan, yang di Jambi kan. Kebunnya itu ada di sebenarnya sih dia di Musi Banyu. Musi Cirawas, Banyu apa ya, Bu? Musi Banyu Cirawas, Asin ya? Musi Banyuasin, Mubah ya Musi Mubah. Banyu apa? Murah ya, Musi Banyu. Musi Banyuasin, Mubah nggak Mubah? Ya, Mubah, Musi Banyu Asin, satu lagi Musi Musi Rawas, Rawas. Musi Rawas. Ah, perkebunannya itu di dua kabupaten itu Hmm, perbatasan kan. iya. Cuma akses kemarin kan yang agak lumayan bagus tuh dari Lubuk Linggau. Aksesnya. Tapi lewat jalur darat ya, jalur darat semua. Darat, ya, jalannya itu masih darat, ya masih oke lah gitu. Oh, masih 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 masih. Oh. jangkau, masih enak lah, masih Tapi bisa dilalui. untuk kedepannya bagaimana? Masih tetap di dunia ini atau emang fokusnya mau kemana lagi atau mau bisnis? Bisnis, lebih enak bisnis kali ya. Aku itu kalau bisnis itu udah dari sebelum aku kerja di apa sih, aku udah memang jualan online dulunya ya, waktu waktu kuliah ya. Oh, emang dulu emang Nah, sudah ya. memang pakai BBM ya. Dulu kan apa pakai BBM. Iya benar dulu. Oh, Nah itu lumayan itu. jual, dia jual oleh-oleh. Open Aku tuh lumayan oh, oleh loh. Dulu di zaman itu aku bisa dapat sebulan tuh 1,5 juta keuntungan. zaman kakak masih masih zaman BBM ya itu udah lumayan sebenarnya ya. Ya tahun 2011 sampai 2013 lah aku jalani itu kan. Jualan Lumayan. online. Ya, nah aku kerja di Riau. Ya, Aku kan di Riau itu kan di 2014 kalau nggak salah gitu kan. ya. Terus lah, aku kan kerja itu kan pelatihan dulu, dan pelatihannya itu aku nggak megang handphone sama sekali gitu. Oh, Selama jadi itu fokus ya. aku nggak dikasih handphone sama sekali, terus bulan-bulan berikutnya itu hanya handphone di weekend doang kan selama 6 bulan gitu kan. Jadi ya Hmm. terputus cuma itu, udah nggak dagang online lagi, udah nggak bisa gitu. Kita lagi dulu ya waktu itu tuh ya terkendalanya ya. Begitu. Tapi Kak masih tetap keluarga Kakak di mana? Kalau keluarga di Medan semua. Oh, jadi untuk bagaimana nih Lebaran ini? Lebaran sendiri nih berarti. Lebaran ini aku juga nggak paham gimana ya. Kalau pengennya sih pengen pulang, nggak ada yang nggak mau pengen pulang. Iya. Loh, Bagaimana? namanya orang orang tua juga di sana gitu kan. Hmm, Mumpung orang tua juga masih ada, ngapain nggak pulang gitu kan. Cuma dengan kasus kayak sekarang ini kan nggak memungkinkan juga kan. Mau iya. dipaksa pun dijaga perbatasan kan. Cuma ya nggak tahu lah, nunggu kabar aja kalau misalnya boleh perbatasan juga mesti apa ya, mau juga. Cuma gimana lagi. Tapi kan memang sudah ada Di sini ininya. cuma sebatang kara. Iya, Nggak, benar. nggak ada apa gitu kan. Juga Nah, masih memang baru. boleh nggak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Itu kan. Itu permainan istilah kali ya. Iya. Jadi kakak boleh mudik, kakak boleh nih pulang kampung. Pulang aja ke kampung kakak, nggak balik lagi. Gimana ya, aku sih juga nggak memaksakan gitu kan, kasihan juga Ya, orang tua kan udah tua gitu kan. iya. Ikutin aja sih, karena kan kondisinya juga bisa membahayakan. Kita kan nggak tahu kondisi COVID ini apakah ada di kita atau tidak. Kita kan takutnya juga nanti tertular virusnya ya. Benar, 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 benar. Semoga cepat apalah berlalu. Kangen akun makan di nonton.
Tapi planning tahun ini jadi nggak ada sama sekali ya, mau kemana nggak ada. Jalan Kayaknya juga, skip dan jadi nabung. mau bebasin diri aja dengan kegiatan aktivitas Ya, bekerja. aku di tempat kerjaan yang baru kan mesti penyesuaian dulu kan. Jadi Terus cari ya, ritme nih, celahnya yang mana sih? iya benar. Celah-celah untuk kita bisa santai itu aja sih sebenarnya. Tapi Kak, udah ada wanti-wanti belum? Mau kemana 2021? Tiketnya mau bawa kemana? Mau perjalanan kemana? Udah ada belum di pikiran? Kayaknya ada nih. Ya itu umroh tadi. Oh, jadi umroh tetap jadi prioritas utama di 2021 Tuh kan. ya. Cuma lihat sitkon lah mana yang cocok. Oh, yang mana yang cocok, mana yang ada tiket promo aja kali ya. Benar. Semua itu balik awal ke tiket promo sebenarnya. Benar nggak? Kalau tiket promonya ada di Amerika, Amerika. Wow. Tapi Amerika tuh selalu sering promo ya kalau nggak salah ya. iya sih. Kalau Amerika sih emang selalu, tapi Kayak yang itu ngebahas promonya kayaknya harusnya di umroh kayak. Emang kayaknya perlu tahun depan tuh kayaknya umroh bagus ya. kayaknya di umroh dulu lah. Tapi kita gitu juga, kita namanya traveling kan kita juga mesti memikirkan faktor yang lain kan. Ya Iya. sama dengan pengurusannya itu namanya kita kan lokasi bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita bisa aja sih Iya sih. eh, kita mau ke beberapa negara kan banyak kedutaan besar kan di sana gitu kan. Sementara kita kalau di daerah gini kan nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita, aku kemarin karena Rusia itu karena kita visanya itu bisa apply dari orang lain gitu kan. Orang masukkan berkas kita, jadi nggak masalah gitu. Kita nggak mesti datang ke kedutaan gitu. Nah, kalau kita datang ke kedutaan, kita kan mesti ongkos lagi, dah berapa lagi habisnya gitu kan, belum lagi biaya visa. Itu Jambi, sebenarnya. Jambi Jakarta juga udah lumayan deh. Dapatnya sejak naiknya 1 jutaan juga ya. PP 1 juta ya kemarin Satu kalau nggak juta salah. emang, Kak. Kalau Yang, Jambi Palembang aja sama, returnnya aja 1 juta. hmm. Walaupun naik baling-baling. Terakhir saya ke Jambi itu Ya, naik baling-baling. Jambi ini kan bandaranya kan belum internasional, jadi masih domestik. Dan domestik pun itu mahal. Yang murah tuh hanya ke Jakarta doang. Dia, dia ke Palembang ada Kak, ke baling-baling naik Wings. Saya kemarin naik Wings dari Sama Jambi. ke Pekanbaru juga kan, Wings. Tiketnya itu lumayan 1,4 juta PP. Iya, masih range-nya masih agak sama kayak kita di Jakarta. Murah. Pernah dapat 1,7 Iya, PP. hmm, Balik-balik kan. iya sih lumayan sih sebenarnya ya. Biayanya juga mau ke Hanya ke Jakarta doang. Mungkin kan banyak flight ya kali ya kan, ya. tergantung kota-kota besarnya juga kan. Ya seperti apa ya, mau gimana lagi. Cuma ya memang mahal gitu. Oh jadi kakak nih kayaknya planningnya mau kerja nih mau ke ibu kota ya? Mau Hah? merantau ke kota? Ibu kota? Iya, ke Jakarta. Iya, Enggak. Aku kemarin kan aku kan kosong tuh kan 3 bulan tuh kan, teman iya. gue yang sama jalan-jalan tuh ngajak juga Jakarta aja gini kan, Oh ada gitu. nih kemarin kan ngasih juga dia kan, cuman kan pada saat itu kan minta cepat kan, aku bilang kemarin kan memang aku kerjakan start aku kan di awal Maret gitu kan, Ya. jadi cepat lah, jadi aku resign itu, jadi aku tuh nggak ada nyari kerja, jadi aku dapat ini pun orang yang nawarkan aku gitu, bukan aku yang nyari. Oh jadi Aku langsung udah beberapa perusahaan itu orang yang rekomendasikan aku gitu kan. ya. Ya dari kerjaan aku yang lama, jadi yang orang-orang yang baik, yang nggak tahu lah ya mereka menilai aku berarti kan menilai mereka aku tuh baik gitu kan. Jadi Ya. karena aku di posisi seperti itu mereka ini ngasih rekomendasikan ke aku gitu kan. Jadi dikasih lah. Jadi mana yang cocok kan? Aku kan memang untuk ke Rusia kemarin kan memang aku nggak mana, biaya itu udah sekitar 80% ya. Jadi nggak mungkin aku batalkan gitu kan, Mm-mm. nggak mungkin batalkan sama sekali gitu, nggak mungkin gitu kan, biaya udah terlanjur banyak. Iya. Mungkin kan aku tuh udahlah gitu kan, jadi ya udahlah tahan aja lah gitu kan, ya udah nanti
Tapi dengan seiring berjalan kan, akhirnya finally aku keterima yang di sini, yang di Jambi gitu kan. Bukinya dari Jambi. Iya, kemarin wawancaranya itu aku di Januari gitu kan. Jadi Oh, aku dia minta itu Februari, aku bilang aku Februari nggak bisa, aku bisa pun aku minta izin gitu kan untuk yang ke Rusia itu aku izin gitu kan, memang udah nggak izin bisa lagi. baru ini kak ya? Iya kemarin tuh kan pada saat aku wawancara di Jambi ya, Ya. gitu kan. Tapi sama yang punya, dia memikirkan juga kan, nggak enak juga saya dengan karyawan yang lain nanti dipikirnya karena kamu masih baru, kamu sudah izin, ya udah jadi kamu bisa kapan. Nah, saya bilang di Maret, ya oke deal di Maret gitu. Ya udah Oh, alhamdulillah. langsung di Maret kerjanya gitu. Itu perusahaan Itu punya. itulah salah satu perusahaan yang bisa terima aku karena di beberapa yang lain aku juga wawancara seperti itu kan. Dan nggak ada aksi, nggak ada action sih. Sebenarnya udah oke. Sebenarnya kalau aku nggak pergi Februari itu aku masih di Pekanbaru kemarin. Oh, Hmm, Pekanbaru. masih kerja ada yang masih menerima. Ada di Pekanbaru. Kemarin memang dia tuh butuh cepat gitu kan. Cuma aku bilang aku ada ini bisa izin nggak gini kan. Oke lah ditanya dia rupanya. Aku nggak, mereka nggak ada ngabari berarti kan mereka nggak bisa gitu kan, nggak oke gitu kan. Ya udah, nah, bilang ya udahlah. Berarti kan nggak rezeki di situ. Berarti rezeki di sini lah. Sekarang. Mm-mm. Ya sih jalani aja kak. Kalau memang kesempatannya di Jambi, apalagi dapat izin. Termasuk bagus ya perusahaannya ya. Kalau ini kak, saya tadi mau tanya, itu perusahaan kakak itu perusahaan orang Indonesia atau asing? Orangnya orang Indonesia, tapi keturunan Chinese. Oh, orang Indonesia ya. Karena kan biasanya perusahaan sawit itu banyak kan orang Malaysia. Gimana ya? Sebenarnya gini, Mat, beberapa perusahaan itu memang banyak investornya itu dari Malaysia. Ya. Sebenarnya bukan investornya itu gimana ya? Ada beberapa perusahaan itu memang mereka itu basis kantornya itu di Singapura atau Malaysia. Ya. Mereka itu orang Indonesia. Oh. Lain namanya itu nggak tahu lah. Kalau itu kan udah terlalu Ya. jauh ya apa-apanya gitu kan. Oke. Bisnis gitu kan harus, apalagi dia bisnisnya di Indonesia, ya harus dia pakai orang Indonesia juga. Bisa Hmm. emang. Sebenarnya itu mereka tuh orang Indonesia, cuma mana ya? Aku juga nggak ngerti cara apanya kan. Mungkin ada khusus ya, tak gimana gitu kan. Ya sih. Tapi apanya tuh berbasisnya di Singapura dan Malaysia gitu. Tapi ada juga sih beberapa memang investor dari sana. Kita nyebutnya investor, badannya itu asli dari apa gitu kan. Cuma nggak ngerti Ya. juga dananya tuh bisa ke di luar negeri gitu, nggak ngerti juga sih. Iya sih, emang nggak kayak gitu kak kalau perusahaan sawit atau karet biasanya kebanyakan. Pengalaman Rahmat ketemu dengan pemilik perusahaan karet atau sawit ya. Mm-mm. Oke, jadi masalah Australia tadi di close ya di dalam pikiran. Positif close. Positif close ya, jadi pure nggak jadi berangkat ke Australia, mungkin bisa next selanjutnya ke Australia bareng ke Aga ya. Ah, next lah. Aga kan anak sultan, jadi dia mau kemana aja pasti siap sedia. Kakak mau ajak mana? Jadi kapan kita room tour rumahnya? Kayaknya Rahmat ini mau home tour itu di bulan puasa ini. Agak. Jadi home tour tuh mau di bulan puasa ini, mau sudah punya planning, tapi kan nggak di Palembang juga udah PSBB, jadi nggak bisa kemana-mana. Akses jalan ke kabupaten-kabupaten atau ke Sumatera Selatan itu ditutup, kayak ke kabupaten ini ditutup semua PSBB, jadinya video hanya di kota. Iya sih, tapi apa ya? Kalau sebenarnya ke Palembang itu sebenarnya deket, tapi dengan jalan, tau nggak jalan lintas itu udah hancur kayak mana? Hancur, Kak. Apalagi kalau mau ke Jambi, Kak. Palembang Jambi bisa tembus 7 jam, 8 jam. Lebih mak 10 jam. Kakak tembus 10 jam. Oh my god. Terakhir Rahmat ke Jambi, Kak. 8 jam. Nggak mau lagi lah. Kerja lah.
Kapan terakhir ke Jambi? Terakhir Jambi tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin juga jalan masih bagus. Sekarang itu udah hancur sehancur-hancurnya. Jadi benar ya kak ya, enggak rekomen ya. Jadi kakak mau ke Palembang, Jambi Palembang itu tembusnya 10 jam ya? 10 jam. Lumayan berarti kayaknya jauh ya. Hingga aja aku kemarin waktunya itu sekitar 7-8 jam Iya, dari Jambi. dari Jambi. Itu dengan jalan, aduh, nggak bisa dibayangkan jalannya itu lubang-lubangnya. Nggak tahu ya, parah banget ya. Tapi sih saat kemarin yang kita jumpa di Palembang itu, Mat, itu ya, jalan lintas tuh memang nggak separah yang sekarang, cuma memang tempelan semua kan. ya. Jalan lintas di Musi Banyu Asin dan Musi Banyu Rawas itu tempelan semua. Tapi pada saat aku lihat lagi yang sekarang ini, udah lubang menganga semua gitu. Itu kakak bawa mobil pribadi ya? Pribadi. Yang mana? Itu nyetirnya nyetir sendiri. Jambi Ke ini. Palembang kemarin kan memang mobil pribadi. Tapi kan kalau bisa ke kebun kan. Dari Pekanbaru ke Hah? dari Pekanbaru ke Jambi? Naik mobil pribadi? Bawa mobil sendiri ya? Hah? Berapa jam kak? Satu hari? Kanda Jambi sekitar 9 jam lah. Oh iya, Pekanbaru Jambi kan nggak begitu jauh ya. 9 jam. Masih dekat sebenarnya, masih dekat Jambi Palembang. Jambi Palembang. Tapi Jambi Palembang kan jalannya udah nggak bagus lagi. Udah nggak memungkinkan lagi. Aku juga mobilnya mobil pendek kan juga, capek lah. Tapi ya untuk Matic. Nggak matic, manual. Oh manual ya? Ya Allah, lumayan ya. Nggak apa kali matic itu. Nggak suka matic itu. Nggak suka ya? Atau emang nggak mau aja pakai Matic? Memang aku pernah bawa matic dan itu kita bawa matic itu kita mau motong apa itu juga mikir gitu karena kan nggak enak, dia nggak ada gas tembaknya, susah. Oke Jadi lah. Oke kak ya, sekian. oke. Oke, jadi terakhir nih, saya mau tanya lagi, jadi close, jadi positif nggak jadi benar ya mau ke Australia-nya? Nggak lah, close lah. Ya, tapi semoga ya planning tahun depan 2021 kakak bisa umroh nih, setidaknya bisa umroh. Kalau bareng nggak? Ya kalau tiketnya promo bagi-bagi dong informasinya, kan kita bisa bertiga reuni. Ya, juga ngejar kan tiket promo semua. Iya, tapi kan bagi-bagi dong informasi kalau ada tiket promo. Tapi kalau kakak kayaknya jadi deh ke Pakistan dengan Kak Aga. Karena Kak Aga rencana dia bulan 2 mau ke Pakistan. Dia udah nawarin Rahmat. Apa? Nggak ikut ke Pakistan, Mamat? Dia enggak, kalau Rahmat enggak ke Pakistan. Kalau Rahmat belum pengen ke Pakistan. Ada tujuan yang sudah terplanning mau kemana. Jadi enggak dulu deh ke Pakistan. Belanda? Enggak. Kalau ke Belanda mau dengan Kak Aga pingin dia ke Eropa. Nanti mungkin juga ke Eropa. Ya Allah. Kemarin aku sempat tanya kerja ke apa gitu kan. Belum katanya. Dia katanya pengen balik Turki lagi. Dia ke Eropa tahun 2022. Jadi dia ke Turki batal ya, Mat, tahun ini, Mat? Apa? Kagak, agak. Kenapa? Ke Turki kemarin memang jadi ke Turki lagi tahun ini dia mau balik lagi. Jadi itu ada tiketnya di video Rahmat. Jadi Kak dia tuh udah pesen tiket. Aku memang belum lihat kan video Muhammad yang sama Aga kan. Udah jadi Kak view Kak batal. Udah dia tuh kan udah mau pinjam kamera Rahmat. Mat, kakak pinjam ya kamera Rahmat selama 14 hari gini. Mau kakak bawa. Dia di Turki apa? Open trip atau gimana? Open. Jadi tiket itu masih tutup open sampai di bulan April 2021. Jadi Kak Aga bisa berangkat kapan aja nih. Tapi kalau toh dia open nggak ya, jadi dia berangkatnya seandainya pandemi ini habis bulan 8 ya. Ya bulan 8 nih beli tiket. Dia beli tiket bulan 8 lagi, dia tiketnya masih tetap ya.
tapi dia lihat harga promo kemarin, kalau harganya naik dia harus tambah lagi biaya. Oh, berarti mereka pengambilan dana dapat voucher ya? Enggak dapat voucher sih. Kalau sistem KAGA ini kan dia dapat promo, dia beli tiket kemarin. Nah, tiket KAGA ini kan enggak, tapi tetap masih open. Tapi ketika KAGA mau berangkat di bulan, atau kan di bulan 4 ini ya, dia beli tiket 5 juta nih. Tapi dia mau berangkat di bulan 8 nih, tiketnya masih open kan. Di bulan 8 tuh harga tiket tuh 10 juta. Dia nambah 5 juta lagi. Nah, gini, tiket pesawat dia itu gimana? Enggak Kan cancel. dikasih jangka waktu dari maskapainya gitu ya? Dikasih jangka waktu oleh maskapai, tapi jika ada penambahan biaya, KAGA harus nambah biaya nih. Oh Dan gitu. Nggak harga tiket segitu lagi, Kak. Ya. Rame, Mat ya? Rugi sebenarnya. Itu rame mereka ke sana, Mat? Apa? Ramai. Yang pergi. Dua orang dia cuma pergi. Cuma berdua sama dia? Enggak, dia cuma dengan teman dia, bukan dengan Rahmat. Rahmat enggak ke Turki. Ya, tapi dia kemarin open trip kan, bukan open trip ya? Oh, enggak open trip, dia cuma berdua aja dengan temannya. Dia cuma jual jual ini aja, open PO bareng aja yang Turki. Dia enggak open trip kok. Oh gitu. Dia tuh pengennya jalan itu pinjam kamera Rahmat itu 14 hari. Dia karena di Turki itu 14 hari. Jadi ya otomatis nggak jadi. Kan Rahmat kan aturan mau ke India di bulan 4 itu. Ikut Kak Ferry. Oh nggak jadi ya? Bulan 4 ini bulan 4 kemarin nggak jadi kayak India ya? Enggak, bulan 4 ini. Aturan Rahmat tuh udah beli tiket. Tapi pandemi ini jadi ada harga tiket Kak ya. Murah benar ya, 1 juta. Dari Kuala Lumpur, India. Jadi aku mau beli nih. Ketika udah dibeli tapi nggak bisa pakai debit aku. Jadi pakai kartu kredit Kak Ferry. Ketika pakai kartu kredit Kak Ferry, saya ini mikir lagi kok murah benar harga tiket. Ternyata urusan visa nggak bisa di India. Oh my god, alhamdulillah belum beli tiket. Tiketnya belum dibeli, Mat? Belum Kak, alhamdulillahnya. Jadi untungnya ya, itulah Allah kasih itu pikiran sebesar-besarnya. Karena visa India nggak open lagi. Karena India lockdown. Iya. Sperry juga masih di sana ya sekarang. Masih, kami kan sempat Skype bertiga. Kak Aga, Rahmat, Kak Ferry. Di bulan sebelum puasa kemarin ketika lockdown. Ya, ketika belum lockdown kemarin tuh masih ketika lockdown di situ kan kami sempat video call lewat Skype. Ketika Kak Ferry masuk Kompas ya. Iya, Kompas TV ya. Ya, setelah Kak Ferry masuk Kompas, besoknya kami langsung video call bertiga pakai Skype. Dia udah bisa. Tapi dia tiket pulang ini kalau nggak salah dia kalau tengok statusnya dibeli ya. Ya, Sama. katanya sih bukan dibeliin sih Kak, ada yang biayain untuk 3 orang. Ada yang ngebantu. Aku nggak tahu sih itu ngebantunya itu minta dibalikan atau enggak gitu kan juga nggak tahu kan. Kita nggak tahu sih, tapi kalau orang membantu segitu sih kitanya harus sadar diri sebenarnya ya. Iya sih. Enggak, ya kan kalau untuk dia pribadi kan cuma kalau misalnya 10 juta doang. Cuma dua temannya ini yang di belakang dia kan itu nggak tahu loh itu temennya peserta atau gimana ya? Enggak, teman trip dia emang grup dia yang biasa jualan, teman usaha dia. Yang admin dia ya? Iya, sama mereka tuh kan Rahmat tuh aturan Kak ketemu dengan Kak Ferry itu di India. Jadi Rahmat tuh ambil penerbangan tengah malam. Pikir yang kalau misalnya bertiga itu kan bertiga tuh sama temannya itu memang lagi open trip PO untuk beli. Jualan ini saffron. Lagi jual saffron aja ya kemarin ya. Cuman ambil saffron aja sekalian ada open trip. Rahmat mau ikut itu tuh di bulan Maret itu tuh. Nah, ternyata kan kondisi kayak gini kan jadi mereka
maksudnya tuh Kak Ferry langsung standby di India, jadi Rahmat ketemu Kak Ferry di India sebenarnya. Oh, pada saat itu dia karena udah mau ngambil PO itu kan udah sekalian lah nunggu peserta yang lain gitu ya. Tunggu, kita ada 2 kloter, ya otomatis harus close semua. Dan dia masih di situ. Iya, dia ternyata masih di sana. Dia tuh jadi karena penerbangan di cancel semua. India kan benar-benar lockdownnya, India ini luar biasa lockdownnya. Emang pada saat pengumuman lockdown gitu, misalnya kan tanggal segini lockdown gitu, dia nggak langsung beli tiket pesawat gitu ya? Udah Kak, udah ketika di bandara, ketika dia udah di bandara nggak boleh lagi terbang ke negara tujuan. Nggak nih, kan memang pemerintahnya misal lockdown gitu misalnya tanggal segini lockdown. Kalau pengumumannya kan 2 hari ya kan, 2 hari sebelum ya. Iya, tapi penerbangan Nah, udah nggak. hari ini juga dia nggak berpikir untuk beli tiket ya gitu, enggak ya? Udah beli tiket, malahan langsung di cancel lagi. Langsung ketika datang ke bandara ditolak, nggak boleh terbang. Padahal itu belum lockdown. Belum lockdown sebenarnya, itu kondisinya itu belum lockdown, tapi karena itu tadi, karena pemerintahnya tadi takut, jadi ya harusnya di lockdown. Jadi nggak bisa ya, tetap standby di. Jadi Kak Ferry pulang lagi ke hotel, standby di hotel lagi. Ya nggak beli hotel berarti ya. Hotel aja udah berapa ya semalam ya? 200.000 satu malam kata Kak Ferry-nya. Dia kan ngambil satu kamar berarti kan sama temannya bertiga kan? Ya cuma satu kamar untuk orang 3 ya, orang 3 itu. Tapi ya otomatis sih Kak, isolasi di sana. Mau keluar juga nggak bisa. Ya iya. Ya 200.000 satu hari, sebulan dan 6 juta. 6 juta, bener. Ya ini udah berapa bulan? Udah 3 bulanan nggak sih dia? Ya, Belum. 2 bulan. Belum, nggak nyampe 2 bulan. Mau jalan 2 bulan. Mau jalan 2 Cuma dua bulan. bulan. Ya, mau jalan 2 bulan. 1 bulan lebih udah. 1 bulan lebih dia. Iya sih, 1 bulan lebih udah. Sebenarnya Oke, sih. ya. Gimana? Oke, selesai ya. Kita selesaiin. Oke, Oke. terima kasih. Waktunya udah 1 jam nih. Terima kasih banyak, Kak. Selamat. 1 jam. Nanti kita atur ya waktu untuk session traveling Rusia dengan Vietnam. Mau bahas apa lagi, Kak? Philippines, boleh nggak? Siap. Mamat yang belum apa? Iya, saya mau tanya Kakak tuh banyak ya nanti ya. Rusia, utang Kakak, Vietnam, Philippines, dengan Jepang. Jepang ini saya penasaran Kakak makan baboy. Ya Allah. Nanti Rahmat buat konten nasi goreng baboy di Jepang. Masih ada fotonya, Mata. Nanti ku tengok karena ada fotonya itu. Ada Kak, dikirim Kak. Dikirim di WA. Aku tuh kan berdua kan sama satu lagi kan namanya Mak Linda kan, udah baru kan. Itu dia tuh mesennya banyak makanan di aku tuh kemarin tuh mesen nasi ayam kalau nggak salah gitu kan, ayam teriyaki gitu aja kan. Fotonya dikirim ya. Nanti saya mau buat channel YouTube Nanti saya. kalau ada fotonya. Pokoknya Kak. Oke Kak ya. See you next time. Mak. Aja ya, jaga kesehatan. Semoga next time bisa reuni bertiga lagi. Insya Allah. Reuni bertiga untuk trip selanjutnya, pengennya kemana, agar jadi ada kenangan lagi makan nasi goreng baboy. Kalian berdua. No. Oke Kak ya, Assalamualaikum. Salam.